bahas sebuah tema, ya. Dulu ya. Limadza nahtamu bi Palestin. Demikian kira-kira, ya. Limadza nahtamu bi Palestin. Ya. Mengapa kita harus peduli dengan Palestina? Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini bukan tema ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba ya, yang mungkin tidak ada momentumnya begitu ya. Ini merupakan tema kita atau lanjutan dari tema kita sebelumnya. Pada pekan lalu kita sudah bahas peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini supaya nyambung. Nah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, baginda Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, dari Makkah Mukarramah ke Al-Aqsa. Dan mayoritas bahkan hampir semua ulama sepakat yang dimaksud dengan Al-Aqsa dalam Al-Quran itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina. Ya, bukan masjid yang lain. Ya, bukan masjid yang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika baginda Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, selama 16 bulan Nabi dan kaum muslimin itu menghadapkan kiblatnya ke arah utara. Kemana? Masjid Al-Aqsa. Nah, ini bantahan bagi sebagian kalangan. Ada yang mengatakan, ya, Masjid Al-Aqsa itu bukan ada di Palestina, tapi di Sidratil Muntaha. Demikian. Enggak ya. Jadi Al-Quran menyebut Masjid Al-Aqsa itu yang ada di Palestina. Nabi SAW melaksanakan sholat kiblatnya itu 16 bulan lamanya, hampir 1,5 tahun, mengarahkan kiblatnya ke arah utara. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram", maka alihkan pandangan kiblatmu ke arah Masjidil Haram ya. Lalu Nabi memutar kiblatnya. Karena itu di Madinah itu jemaah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, di mana Nabi melaksanakan salat 2 rakaat ke arah utara Al-Aqsa, lalu kemudian 2 rakaat berikutnya ke arah selatan Masjidil Haram. Nah, jadi kalau kita di Madinah, kiblatnya itu ke arah selatan. Karena posisi Makkah itu berada di selatan kota Madinah. Kalau kita di Indonesia, ya, di Bogor dan sekitarnya, arah kiblat kita ke arah barat, mencong sedikit ke kanan. Demikian petanya. Makanya di beberapa masjid kita banyak yang keliru tuh ya. Bikin masjid ke arah barat persis. Begitu masjid udah jadi, diukur gitu ya, ternyata salah. Maka shotnya miring dikit ke kanan tuh. Banyak masjid seperti itu ya. Nah, di Madinah tidak. Ya, di Madinah arah masjidnya itu ke arah selatan. Ya. Itulah alasan jemaah, teman-teman sekalian rahimakumullah dimanapun berada, mengapa kita bahas tema ini. Limadza nahtamu bi Palestin? Mengapa kita peduli dengan Palestina? Ya. Karena di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Di tahun 2004-an ya, saya pernah mewawancarai khatib dan imam Masjid Al-Aqsa. Waktu itu ada pertemuan Rabitah Alam Islami, sebuah muktamar di Makkah Mukarramah. Saya mewakili kantor waktu itu diundang dan sekaligus melaksanakan umrah dan berhasil mewawancarai khatib. Sekarang masih hidup ya. Luar biasa, dan saya dengar 2 kali datang ke Indonesia, namun saya tidak sempat ketemu ya. Namanya Dr. Ikrimah Said Sabri, terkenal sekali. Jemaah silakan searching namanya Dr. Ikrimah Said Sabri. Saya wawancara ya waktu itu di Mekah, ketemu di sana dan agak lama wawancaranya, sehingga hasil wawancara saya dimuat di majalah waktu itu ya, majalah Islam Sabili ya, tahun 2004-an ya kalau tidak salah. Nah, beliau mengatakan ya, di antara pertanyaan saya waktu itu, ya Syekh, saya bilang, wahai Syekh, limadza nahtamu bi Palestin? Kenapa kita harus peduli dengan Palestina itu? Nah, dia memberikan beberapa jawaban. Nah, malam hari ini kita akan kupas jawaban beliau itu. Ya, paling tidak ada beberapa alasan teman-teman dan jamaah mengapa kita harus peduli dengan Palestina. Pertama, ya, i'tiqadiyan, ya, secara akidah. Alasan mengapa kita peduli dengan Palestina itu ditilik dari sisi akidah. Ya. Al-Quds ya, atau Masjid Al-Aqsa
merupakan tanah suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita meyakini demikian. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tanah yang diberkahi, ya, barakna haulahu, tanah yang dimuliakan. Jadi keyakinan kita mengatakan bahwa Palestina, dan karena di dalamnya ada Al-Quds, ada Al-Aqsa, ya, secara akidah keyakinan kita ini adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita bela, yang harus kita selamatkan, yang harus kita jauhkan dari tindakan-tindakan zalim, ya, para penjajah atau Israel hari ini, ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini alasan pertama, ya, mengapa kita harus peduli dengan Palestina, ya, dengan Al-Aqsa. Tidak hanya dalam surat Al-Isra pada ayat 71 surat Al-Anbiya, ya, Allah juga mengatakan wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha, ya, lil alamin. Kata Allah, dan kami selamatkan dia, maksudnya Ibrahim, ya, wa lutan, dan Nabi Lut, ilal ardi allati, ke bumi, allati, yang barakna fiha, yang telah kami berkahi, maksudnya Palestina. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 21 juga Allah menegaskan, ya qaumi dkhulu al-ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, jemaah. Ketika dia dikejar oleh Firaun, ya, dari Mesir, lalu kabur, lalu diperintahkan oleh Allah SWT untuk keluar dari Mesir, nyebrang Laut Merah, ya, kita lihat, kita ingat kisahnya, nyebrang, dan kemudian akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan diperintahkan apa? Ya qaumi, kata Nabi Musa, wahai kaumku, udkhulu al-arda, masuklah kalian ke bumi, al-muqaddasah, yang telah disucikan atau yang suci, maksudnya Palestina. Jadi dalam keyakinan kita, Palestina itu adalah al-ard al-muqaddasah. Walaupun faktanya Bani Israel yang dipimpin oleh Musa waktu itu tidak berhasil masuk ke Palestina pada zamannya. Ini karena orang-orang Israel itu pengecut, penakut mereka. Ketika Musa mengajak mereka masuk, apa kata mereka? Ya, idhab anta wa rabbuka faqatila fa inna hahuna qaidun. Pergilah engkau ya Musa dan kaum dan Tuhan, berperanglah. Ya, kami nunggu di sini. Qaidun, ya, kami nunggu sambil duduk-duduk. Ya. Mereka, makanya karakter orang Yahudi itu ada dua, ya. Pertama penakut, kemudian yang kedua pengkhianat, gitu ya. Suka berkhianat. Suatu saat kita akan bedah sendiri tentang kisah orang-orang Yahudi ini, ya. Nah, jadi ini sejarah Nabi Musa alaihissalam, ya. Kita lihat peta, ya, di slide ada peta, ya. Mereka dari Egypt, dari Mesir, naik ke atas dan nyebrang Laut Merah, ya, untuk masuk ke Palestina. Ya, bagi yang bisa mengakses Zoom, ya, di slide mungkin bisa dilihat, atau yang dilihat di YouTube, ya. Demikian, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, pergi dari Mesir menuju ke Al-Arda Al-Muqaddasah. Ini alasan pertama mengapa kita harus membela Palestina. Ta'abbudiyan. I'tiqadiyan, maaf. I'tiqadiyan, yang berdasarkan akidah kita, meyakini bahwa Palestina itu adalah milik kita, al-ard al-muqaddasah, yang disucikan. Yang kedua, ta'abbudiyan. Kalau tadi dari aspek i'tiqadiyan, dari sisi akidah, kemudian yang kedua, ya, dari sisi ibadah. Dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila salat masajid. Tidak begitu dianjurkan, ya. Tidak begitu tushaddur rihal, tidaklah diadakan perjalanan, tidak begitu dianjurkan melakukan perjalanan, illa, kecuali ila salat masajid, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Mekah Mukarramah, ya, di Mekah Mukarramah. Masjidi hadza, masjidku ini, kata Rasul, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, ya, wal Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa.
Jadi kalau baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menziarahi, mendatangi suatu tempat, itu artinya milik kita yang tidak boleh lepas kepada orang lain dan harus kita peduli. Ya. Walaupun hari ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum menziarahi Masjid Al-Aqsa. Ya. Beberapa travel, saya kalau tidak sedang PSBB ya, relatif sering bolak-balik umroh ya. Dan ada beberapa travel, saya tanya, saya ke bos-bosnya itu ya, ada program ke Al-Aqsa enggak? Kata mereka, tidak ada Ustaz. Loh, kenapa enggak ada? Kami masih menganut pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Oh iya, sampai hari ini katanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ya tidak menganjurkan. Belum saat ini ya, bukan tidak percaya kepada hadis ini, bukan ya. Mengapa? Karena kalau kita datang ke situ berarti kita membayar visa untuk keuntungan Israel. Nah, ini ada benarnya juga ya. Ini ada benar. Tapi yang lain berpendapat ya boleh-boleh saja ya. Itu bagian dari darurat. Di satu sisi kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengunjungi, mendatangi, menziarahi Al-Aqsa, tapi di satu sisi sungguhnya Masjid Al-Aqsa hari ini secara resmi ya, bukan resmi ya, faktanya begitu kira-kira itu sudah berada dalam kekuasaan Israel. Kita tidak bisa masuk ke sana kecuali atas izinnya. Lewat Yordania itu yang paling memungkinkan gitu kan. Kalau lewat Gaza ya nggak mungkin. Nah, jadi ini alasan yang kedua jamaah, mengapa kita harus peduli dengan Palestina, karena ya diperintahkan oleh Rasul untuk mengunjungi tempat tersebut. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan fadlus salati fil masjidil haram ala ghairihi mi'at alf salah wa fi masjid hadha ya alf salah wa fi masjid Baitul Maqdis 500 salah. Keutamaan salat di Masjidil Haram ya atas masjid-masjid yang lainnya mi'atu alfi salah. 100.000 kali salat. Ini juga memberikan inspirasi kepada kita juga jemaah. Saya memberikan nasihat bagi yang belum umroh, semoga dimudahkan oleh Allah SWT umroh. Ya, bagi yang belum bercita-cita, berniatlah. Ya, minimal sekali seumur hidup, minimal pernah sholat di Masjidil Haram. Ya, satu sholat di sana sebanding bahkan lebih baik daripada sholat 100.000 kali di tempat lainnya. Jadi sayang sekali kalau kita seumur hidup gitu ya tidak pernah mengunjungi Al-Masjidil Haram. Sayang, niatkan jemaah. Walaupun hari ini kita kesulitan karena wabah corona, tapi insya Allah pada tahun-tahun berikutnya kita akan diberikan kemudahan. Dan orang yang berniat, insya Allah akan diberikan kemudahan. Ana inda dhanni abdi, kata Rasulullah. Saya sesuai dengan prasangka hambaku, dan sudah banyak yang punya pengalaman di mana mereka berniat mengunjungi Al-Masjidil Haram, maka diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Jadi sholat di sana mi'atu alfi sholat, 100.000 kali lipat dibanding sholat yang lainnya. Wa fi masjid hadza, dan sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi yang di Madinah, ya itu keutamaannya alfu sholat, sama dengan 1.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Wa fi masjid Baitul Maqdis, dan sholat di Masjidil Maqdis ya sama dengan atau bahkan lebih baik daripada sholat di tempat lainnya setara sebanyak 500 salat, 500 kali sholat di tempat yang lain. Nah, maka berdasarkan hal ini, alhamdulillah, sholat di Masjid Al-Aqsa itu ya keutamaan sangat besar. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. Ya, sayang kalau kita tidak ke sana. Nah, ini yang alasan yang kedua. Pertama, i'tiqadiyan secara akidah. Yang kedua, ta'abudiyan secara ibadah. Nah, yang ketiga, jemaah, insanian. Ya. Apa? Kemanusiaan. Apa maksudnya? Sungguhnya yang terjadi di Palestina itu bukan perang, tapi tragedi pembantaian dan pengusiran manusia. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Palestina, itu bukan perang Israel melawan penduduk Palestina, bukan. Dan kalau kita amati Israel itu luar biasa ya. Pada awal ya, di tahun 1967-an ya, ini saya mungkin kita tidak punya waktu yang panjang untuk cerita tentang, tapi sekilas saja jemaah. Semua sepakat dan tidak ada yang setuju satupun ya, atas
diizinkannya Israel ya untuk menduduki Palestina itu nggak ada yang setuju di antara kaum muslimin satupun. Itu kan begini, ketika terjadi perang dunia pertama tahun 1913 sampai 1917, dunia kan terbagi menjadi dua blok pada waktu itu ya. Satu bloknya Inggris dan di dalamnya ada Amerika belakangan menyusul, dan ada juga negara-negara lain ya seperti Jepang waktu itu belum pecah kongsi ya, baru perang dunia kedua baru dia terpisah. Nah di dalamnya juga itu juga ada Prancis ya, jadi ada Inggris, ada Prancis, Amerika, dan ada Yahudi di sini. Ini blok, ini disebut dengan sekutu ya. Nah di sebelahnya musuhnya ya ini Jerman ya, dan Uni Soviet dulu ya, sekarang sudah runtuh. Dan nah di dalamnya ada Turki Utsmani. Dan terjadi perang dunia pertama, sekutu yang menang. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani waktu itu ya jatuh ke tangan sekutu Inggris. Di antara Palestina, Mesir ya, dan seluruh wilayah kawasan Syam ya itu berada dalam kekuasaan Palestina. Dalam kekuasaan Inggris. Karena atas jasa orang-orang Yahudi bergabung dengan sekutu ini, maka Inggris tadi jemaah memberikan sedikit tanah kepada Yahudi di Palestina. Nah itu sejarahnya, sepetak tanah. Dan itu kemudian menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi yang kemudian belakangan mendirikan negara Israel ya untuk bercokol di Palestina. Maka kalau kita lihat peta di Zoom sudah saya tampilkan ya. Ini yang warna hijau ini adalah kekuasaan wilayah Palestina yang kuasai oleh kaum muslimin terus ya. Nah, yang putih ini Israel. Jadi kalau kita lihat hari ini mungkin sudah lebih dari 80% wilayah Palestina sejak tahun 67 itu dikuasai oleh Israel. Jadi di situ bukan bukan perang. Itu tragedi. Ada jutaan orang yang dibantai, ada dan pembantaian yang sangat dahsyat gitu ya. Ada ungkapan orang-orang Israel itu, tentara Israel itu sangat doyan gitu ya. Kalau dia bisa nembak ibu yang sedang hamil gitu ya. Jadi dia punya kepuasan tersendiri ketika bisa membunuh ibu yang sedang hamil. Kenapa? Karena berarti dengan satu peluru dia bisa membunuh lebih dari satu orang. Ya. Kalau bunuh tentara kan satu tentara yang mati. Tapi kalau ibu yang sedang hamil berapa yang dibunuh? Bukan dua, ya karena ibu-ibu Palestina itu kan subur gitu ya, dan mereka melahirkannya sangat biasa ya, kembar gitu ya. Jadi dia doyan sekali kalau bunuh ibu yang sedang hamil. Dan ini luar biasa, bunuhin anak kecil ya. Jadi bukan tentara yang dihabisin. Ini yang kita ketahui dari beberapa tahun yang kesana. Dan di kita juga sering setiap Ramadan ya, kalau tidak PSBB Corona seperti ini ya, datang syekh-syekh dari Palestina itu yang menceritakan tentang kondisi yang di sana ya. Nah ini alasan yang ketiga jamaah mengapa kita harus peduli dengan Palestina. Dan satu hal, mungkin ada yang berpendapat seperti ini, udahlah kita damai aja. Kalau bahasa Cina itu cincai dengan orang-orang Yahudi itu. Apa maksudnya? Ya kasih aja itu Palestina itu ke Israel supaya dunia ini aman, tentram, nggak ada perang lagi. Sementara penduduk Palestina yang Muslim itu ya dibagi-bagilah, gitu ya. Sebagian ke Arab, misalnya Arab Saudi, ya. Sebagian ke mana yang Mesir mungkin sebagian, ya. Naik ke atas ke wilayah Damaskus atau Suriah, ya. Dan atau mungkin ke Indonesia sebagian. Ya. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Ya, daripada terjadi pembunuhan ya. Nah, satu hal jamaah ya, jangan sangka kalau Palestina itu seluruh kawasan Palestina itu diberikan kepada Israel, mereka akan diam, enggak. Karena sesungguhnya cita-cita Israel itu bukan hanya menguasai Palestina. Cita-cita Israel itu bukan hanya menguasai Palestina. Lihat peta di Zoom ya, saya tampilkan, dan jamaah nanti bisa searching sendiri yang tidak bisa melihat peta ya. Jadi Israel itu punya bendera ya. Nanti searching ya bendera Israel itu seperti apa. Tapi bisa digambarkan bendera di atas dan di bawah itu ada dua garis biru ya, saya tidak sempat download ya. Nanti dicek sendiri di Google ya.
Jadi bendera Israel itu ada garis atas biru, bawah biru, di tengah itu bintang David, kan begitu. Itu bendera Israel. Kalau kita kan merah putih kan, nah, dia garis biru 2, di tengahnya ada bintang yang mereka anggap sebagai bintang David. Maknanya apa? Berdasarkan simbol bendera tersebut ya, mereka bercita-cita untuk mewujudkan kembali kekuasaan Nabi Daud alaihissalam. Ya, yang ditandai dengan 2 tanda biru. Dua tanda biru itu apa? Ya, yang atas itu adalah sungai Nil, yang bawah itu adalah sungai Efrat. Itu kalau kita bentangkan peta, sungai Nil itu jamaah yang membelah Egypt, Mesir. Sungai Efrat itu dari arah Kuwait naik ke atas Irak terus Suriah, mengambil sebagian besar kawasan Syam, ya, bahkan ke atas lagi, ya. Nah ini Aleppo segala macam, ya, Damaskus hari ini, ya. Itu kalau kita tarik jalan lurus, maka kawasan inilah yang pengen diharapkan dan pengen diambil oleh Israel. Ya. Seluruh wilayah Palestina, hampir seluruh wilayah Syam, ya, yang meliputi negara Yordania, negara apalagi Suriah yang sekarang sengaja diberantakin gitu kan, bahkan sebagian wilayah Arab Saudi bagian ke atas itu Tabuk dan seterusnya, sebagian wilayah Mesir. Jadi enggak selesai urusannya gitu ya. Jadi kalau kita udah Palestina kasih deh ke Israel, beres, kita damai, enggak bisa. Mereka akan merongrong wilayah tersebut dan akan mengambil wilayah-wilayah tersebut. Mau? Kan enggak. Ini yang harus kita ketahui janakumullah ya, karena target mereka berdirinya Israel Raya itu ya. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang berikutnya, dan ini penting bagi kita dalam konteks Indonesia, tarikhian ya, dari aspek sejarah. Indonesia punya sejarah yang sangat panjang dengan Israel ini. Indonesia punya jalinan sejarah yang luar biasa, sangat kuat dengan Palestina. Ya, di antaranya adalah Palestina adalah termasuk ya 5 dari negara-negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Kita ingat waktu itu ya, para tokoh kita kalau Pak Soekarno dan Hatta memerdekakan Republik Indonesia, maka tidak cukup dengan diproklamasikan saja. Kemerdekaan Republik Indonesia itu harus dideklarasikan dan diumumkan ke dunia untuk mendapatkan pengakuan PBB. Kan nggak bisa kami merdeka, tapi dunia harus mengakui dong. Ya, makanya beberapa tokoh Indonesia, ada Muhammad Yamin, ada nanti kita ketemu dengan beberapa tokoh yang lainnya bergerilya. Ya, Haji Agus Salim, bukan Muhammad Yamin, Haji Agus Salim ya, yang terkenal itu ya. Saya belum lama menghatamkan biografi beliau ya, dan beberapa tokoh mereka bergerilya. Di antara mereka datang ke Mesir ya, ketemu dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin pada waktu itu yang memang sangat gencar menghadapi Israel, ya, dan meminta dukungan. Nah, maka dari pimpinan dan tokoh-tokoh Mesir dan tokoh-tokoh Palestina, ya, lalu kemudian beberapa negara Arab yang lainnya termasuk Arab Saudi, ada 5 atau 6 pimpinan negara Arab pada waktu itu ya, masuk gabung lagi yang lain. Nah, mereka inilah yang membawa berita dan permohonan legalitas kemerdekaan Republik Indonesia ke PBB dan kemudian diakui. Nah, jadi tidak mungkin ya kita abaikan peran ini ya, di mana Palestina ya, adalah negara termasuk negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan ini diakui oleh para founding father kita ya. Seperti Pak Karno ya, Soekarno sendiri itu mengakui hal tersebut, tidak bisa dipisahkan ya. Makanya Mesir ya, Palestina, terutama 2 negara ini ya, kalau ketemu orang Indonesia, saya ketika umroh misalnya sering ketemu dengan orang Palestina ataupun orang Mesir, ketika tahu anta Indonesia, anda Indonesia, iya. Ya. Jadi mereka senang banget. Mereka menyebut Indonesia itu sebagai akhun syakik, ya, jadi saudara kandung, saudara kandung, ya, di mana punya hubungan emosional, ya, kedekatan yang luar biasa, ya, dengan kita. Ya. Ini alasan yang berikutnya. Kemudian alasan yang terakhir, alhamdulillah, mengapa kita harus peduli dengan Palestina? Ya, alasan ukhuwiyan, ya, persaudaraan. Ya.
Yang sedang mengalami masalah di Palestina itu adalah saudara kita kaum muslimin, mayoritas ya, kaum muslimin saudara kita. Dan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah itu ya, kita tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Bahkan ada ungkapan andai yang terjadi di Palestina itu ya, dialami oleh bukan muslim, kita tetap harus peduli karena di sana telah terjadi tragedi kemanusiaan. Apalagi yang terjadi di sana adalah kaum muslimin. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahamihim wa ta'atufihim, ya, matsalul jasad. Idza ishtaka 'aduwan, ya, atau idza ishtaka minhu 'aduwan, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Jadi Nabi mengibaratkan, memberikan permisalan bagi kaum muslimin itu dalam hal tawaddihim, ya, wa tarahamihim, dalam kasih sayang, seperti tubuh yang sakit. Ya, manakala ada di antara anggota tubuh kita yang sakit, idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'iru al-jasadi bis-sahri wal humma, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan. Mestinya demikian ketika saudara-saudara kita di Palestina ya, merasakan kesulitan, ya, maka mestinya kita juga merasakan penderitaan tersebut. Dan di satu sisi juga kita harus bisa menjadi semacam penyemangat kita ya. Jadi orang-orang Palestina itu sangat-sangat luar biasa dalam kunjungan lawatan ke negara kita ya. Syekh-syekh dan tokoh-tokoh mereka memberikan kesaksian dan cerita bagaimana keteguhan mereka itu. Dan di antara hal dengan izin Allah tentu saja yang membuat mereka teguh pendirian itu adalah ya, karena kedekatan mereka dengan Al-Qur'an. Ya, kedekatan mereka dengan Al-Qur'an. Saya ingat ini sebagai penutup teman sekalian, sudah hampir jam 9. Di tahun berapa ya? Ya sebelum 2004. Karena ketika itu ya almarhumah Ibunda Yoyo Yusra yang sudah meninggal dunia, dia cerita waktu itu di tahun 2004. Ya, saya ingat karena waktu itu peristiwanya beliau membedah buku saya ya, 101 sahabat Nabi dan 101 wanita teladan di masa Rasulullah dengan Ustaz Muslih, Dr. Muslih waktu itu ya. Beliau cerita ya, dalam sebuah pertemuan dengan beberapa ibu dari Palestina, ya, di beberapa tokoh dari beberapa negara Islam ketemu di Jakarta ya, dan terjadi dialog. Ini menarik antara Ibunda Yoyo Yusra almarhumah yang sudah meninggal ya, dengan seorang ibu dari Gaza, seorang tokoh dari Gaza, perempuan. Ngobrol dua orang ini ya, Ibunda Yoyo Yusra dengan ibu dari Gaza ini ya, bicara tentang politik Islam, tentang kedua negara, dan akhirnya bicara mereka untuk hal-hal yang sifatnya personal. Kata ibu dari Gaza ini, "Wahai Ibunda Yoyo Yusra, berapa anak?" Kata ibu Yusra ini, Ibunda Yusra katanya apa? 13. Dan waktu itu memang anaknya 13 orang. Ya. Merasa pede gitu kan? Ya, luar biasa, jarang-jarang orang yang punya anak seperti itu gitu ya. 3, 4 atau 5 aja udah dianggap banyak. Ini 13. Ya, 13. Penuh dengan kebanggaan. Nah, lalu ibu Yoyo Yusra ini nanya balik ke ibu yang dari Gaza. "Kalau ibu berapa?" Kata ibu dari Gaza ini 20 katanya. Jadi kalah gitu ya. 1-0 ya. Kemudian balik lagi ibu dari Gaza ini nanya lagi ke Ibunda Yusra. "Bagaimana dengan Al-Qur'an, Ibu?" Nah, dengan kebanggaan, maksud saya bangga yang positif gitu ya. Ibunda Yoyo Yusra ini jawab, "Alhamdulillah ya, saya hafal separuh Al-Qur'an." Waktu itu dia memang baru hafal separuh Al-Quran. Saya dapat informasi dari orang dekat ketika dia akan meninggal dunia, Ibunda Yusra dalam sebuah kecelakaan, dia sudah selesai 30 juz. Sudah khatam 30 juz ya. Nah waktu itu separuh. Kata ibu dari Gaza ini, separuh Al-Quran katanya. Terus ibu kemana aja selama ini? Kok cuma separuh Al-Quran? Kami katanya di Gaza, di antara syarat untuk menjadi anggota dewan, waktu itu Ibu Yusra sebagai anggota dewan ya, kami ya syaratnya untuk menjadi anggota dewan itu syaratnya apa? Hafal Quran 30 juz. Dan syarat untuk menjadi anggota Brigade Al-Qassam yang angkatan militer Hamas waktu itu ya adalah apa? Hafal 30 juz Al-Quran. Nah ini luar biasa gitu kan? Kita ketinggalan ya. Kemudian Ibu Yoyo Yusra itu mengisahkan lagi ya, kita iri dengan mereka, di mana sehari-hari mereka bisa mendengarkan desingan peluru entah kapan, nggak bisa diduga. Israel biasa membantai mereka gitu kan. Listrik, saya masih kontakkan dengan
sesekali dengan adiknya Abdul Aziz Ar-Rantisi, Adnan Ar-Rantisi. Ini mungkin ada Kang Aad dari ACT kalau nongol di Zoom ini ya. Ya, dulu ya kita pernah ngundang Syekh Adnan Ar-Rantisi ya, membedah buku saya Dr. Mursi Presiden Hafal Quran ya, dan sampai sekarang saya masih kontak dengan beliau lewat WhatsApp ya. Dia cerita kondisi di Gaza itu ya, listrik kadang terputus ya, lalu kemudian dia pernah share semacam proposal gitu kan, dan kemudian saya lemparkan ke teman-teman yang lainnya minta bantuan penyedot air kayak Sanyo begitulah. Jadi dalam kondisi listrik suka mati, ya, entah kapan pun bisa diserang Israel, tapi kami bisa menghafal Quran. Gitu. Nah sementara Anda tinggal di Indonesia, gitu kan, yang negaranya gemah ripah loh Cinawi, gitu kan, negaranya tenang, ya paling ada demo, gitu kan. Tapi mengapa hanya bisa menghafal separuh Al-Quran? Nah, ini mestinya mengundang kecemburuan di antara kita, teman sekalian, cemburu hal yang positif tentu saja ya, dan membangkitkan semangat kita untuk menghidupkan Al-Quran. Ya. Ustadz Ferry Nur, Ustadz Muhendri Mukhtar yang dulu suka bolak-balik ke sana menceritakan bagaimana kalau ngobrol dengan 3 atau 4 orang di antara mereka itu, ya, maka dipastikan salah seorang di antara mereka hafal Al-Quran. Ya, jadi kalau ngobrol dengan 3-4 dari mereka, ya, maka bisa dipastikan salah seorang di antara mereka hafal Al-Quran. Ada peristiwa menarik sebagai closing ya, penutup ya. Pernah Ustadz Ferry Nur kalau tidak salah yang cerita, dia sholat di sebuah masjid. Ya sedanglah, bukan masjid besar, maghrib. Sholat di masjid tersebut di Gaza. Ya, jadi begitu azan dan kemudian qomat, ya, majulah imamnya ini. Ya. Dikatakan rata-rata kalau masjid besar itu kan imamnya pakai jubah, pakai peci. Ini enggak, ya, biasa ya. Usia 45 tahun lah usianya ya, diperkirakan. Pakaiannya pakai biasa, ya. Bawahnya mungkin sejenis kain celana yang terbuat dari semi jin begitu, saya nggak tahu ini ya ukurannya. Artinya penampilannya bukan penampilan ustadz pakai jubah, enggak, ya. Dan belakangnya dia yang jadi imam sholat maghrib pada waktu itu dengan bacaan yang fasih luar biasa gitu kan, dengan mujawwad gitu kan, dengan ayat yang tidak biasa gitu kan. Jadi bukan trikul yang dibaca gitu ya. Nah, usut punya usut. Ternyata imam itu bukan ustaz yang maksud saya bukan ustaz besar seperti yang kita ketahui di Indonesia. Ternyata dia seorang dokter, dan ditanyakan di sana biasa, dokter, insinyur, kuli bangunan itu rata-rata banyak yang hafal Quran gitu kan. Nah, jadi hafal Quran bagi mereka merupakan hal yang biasa ya. Nah, ini yang barangkali membuat mereka bertahan dan punya semangat luar biasa mempertahankan Palestina. Ya, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ya. Dan lebih dari itu mereka adalah orang-orang yang produktif, ya, dalam melahirkan keturunan, ya. Bahkan salah seorang syekh, salah seorang juru bicara Gaza waktu itu yang pernah datang ke Indonesia, Syekh Abdus Sami atau siapa namanya ya, dia datang dan dia cerita dalam tragedi serangan Israel selama 22 hari waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu ya, itu yang meninggal di Gaza itu ya jumlahnya 1.350 orang. Saya ingat angkanya ya, 1.350 orang pada masa pertempuran atau pada masa penyerbuan, bukan pertempuran. Jadi yang terbunuh dari penduduk Gaza 1.350. Tapi pada masa 22 hari penyerbuan itu bayi yang lahir ya sebanyak 3.150, 3 kali lipat. Nah, ini yang bikin pusing orang-orang Israel ya. Jadi yang dibunuh 1.300-an, tapi yang lahir 3.000 orang lebih. Nah, ini luar biasa. Baik, teman sekalian, ini kajian kita pada malam hari ini. Kita bincang sedikit tentang Palestina. Mengapa kita harus peduli dengan Palestina? Dilihat dari berbagai sisi ya. Kita ada waktu 10 menitan ya, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan ya, di grup Zoom ini silakan. Ini hostnya mestinya Kang Saifillah ya, tapi mungkin kendala sinyal ya, karena sampai detik terakhir beliau belum juga hadir ya. Di sini di grup chat Zoom, di Zoom ada berapa, dan mungkin di
YouTube juga ada. Pak Ted yang standby di gerakan peduli dakwah, ya. Kalau ada pertanyaan, ya, mohon di copy paste, dipindahkan ke grup ke Zoom ini, ya, karena saya tidak bisa menjangkau kamera untuk YouTube, ya. Baik, dipersilakan. Ada yang ingin ditambahkan, sharing informasi? Di sini ada Kang Agus, Kang Aat, ya. Terlihat dari namanya ada Pak Yoyo, ya. Ada juga, ya. Yang lain, ya. Ini rata-rata tidak menampakkan wajahnya, ya. Mungkin takut kelihatan ngantuk kali, ya. Silakan dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Pak Agus. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga semuanya pada sehat. Amin, amin, amin. Ustaz, pertanyaan saya satu aja, Ustaz. Kalau saya lihat di berita-berita itu kan antara Masjidil Aqsa dengan mungkin nggak tahu lah ya, tempat ibadahnya orang Israel itu kalau nggak salah deketan banget gitu ya. Saya belum pernah ke sana, ajak saya Ustaz ke sana, Ustaz. Siap. Okay. Apakah seperti itu dari dulu, dalam artian dari zaman dulu Rasulullah, atau seperti apa? Atau jangan-jangan baru-baru setelah kesini mereka benar-benar istilahnya mencoba merampas daerah Aqsa tersebut gitu, Ustaz. Ya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Ada konfirmasi dari Pak Taufik, ya. Nanti kita cross check sama-sama, ya, bahwa seperti di grup di chat, ya, saya pernah mendengar tentang fatwa Syekh Al-Qardawi yang melarang tadi itu, ya, itu sudah direvisi bahwa boleh menziarahi Masjidil Aqsa karena di sekitar komplek Masjidil Aqsa banyak penduduk asli Palestina yang berpenghasilan dengan berusaha berbisnis atau seterusnya, bisa dipahami gitu, ya. Dan memang benar banyak penduduk Palestina yang berniaga di sekitar Masjid Al-Aqsa, dan secara psikologis mereka senang diziarahi oleh saudaranya kaum muslimin gitu, ya. Ini pengalaman Pak Taufik yang ini nggak ngajak-ngajak, ya, belum pernah ke sana, ya. Pak Taufik pernah ke sana, ya. Pak Agus kita agendakan, ya. Sama-sama, ya, insyaallah. Sebenarnya saya dengan beberapa travel itu mengagendakan bulan Oktober ini. Ya, dengan travel safari Indah Wisata, ya, itu pernah kita agendakan, bahkan teman-teman sudah siapkan pamfletnya gitu kan. Beberapa orang, ada 4-5 orang itu udah setuju. Ya, 10 orang kita berangkat gitu kan. Tapi qadarullah kena lockdown akhirnya sepertinya tertunda. Mestinya Oktober akhir kita rencanakan, atau untuk Desember, ya, untuk liburan gitu kan. Kita yang merencanakan. Dan terkait dengan larangan ini emang wallahu alam saya harus cek lagi, karena terakhir saya dapat informasi, ini boleh menyebut merek lah, ya, karena teman-teman kita semua dari Travel Jejak Imani, ya, saya konfirmasi ke bosnya, Pak Rizal, saya bilang, Jejak Imani nggak ada ke Aqsa. Ya. Ya. Oke. Jadi kenapa nggak ada? Kata beliau. Masuk nih. Ustadz Salim katanya. Salim Fillah sementara ini masih menganut pendapat Syekh Al-Qardawi katanya yang belum membolehkan. Jadi wallahu alam. Kalau sudah ada revisi, namanya fatwa itu biasa melihat sikon. Ya, jadi bedakan antara fatwa dengan hukum. Hukum itu nggak berubah jamaah, tapi fatwa itu biasa berubah antara satu tempat yang lain, kondisi satu dengan yang lain bisa berubah. Ya, dan apalagi yang berhubungan dengan suatu yang sangat dinamis, yang berbau-bau politik, itu bisa, fatwa itu bisa berubah. Dulu kita boleh milih dia, sekarang nggak boleh, bisa jadi gitu, ya. Nah, itu namanya bedakan antara hukum dengan fatwa. Hukum tuh nggak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. Orang yang mencuri tangannya dipotong, itu nggak berubah, ya. Tapi fatwa itu memungkinkan berubah. Ya, ini Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitabnya yang apa judulnya, ya. Saya lupa, ya, belum lama saya khatam. Nah, jadi pertanyaan Pak Agus tadi, apakah orang Yahudi itu dimulai dari sejak Rasulullah SAW? Tidak, gitu kan. Jadi di zaman baginda Rasul mereka masih bingung, ya, untuk mencari tempat. Jadi orang Yahudi itu kan begini,
ini ceritanya runutnya panjang gitu ya. Dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian turun ke Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nah, keturunan Nabi Yakub inilah yang kemudian disebut dengan Bani Israel. Mereka awalnya berada di pinggiran kota Palestina, ya, di daerah Kanaan mereka sebutnya. Lalu di masa Yusuf mereka pindah ke Mesir. Kita ingat ceritanya, dibaca surat Yusuf nanti, mereka boyongan semua ke Mesir, satu keluarga itu. Nah, mereka yang melakukan perjalanan di malam hari ini disebut dengan Israel. Maka mereka digelari dengan Bani Israel. Di masa Yusuf alaihissalam mereka pindah ke Mesir. Ya. Turun-temurun terus sampai era pemerintahan Firaun. Ya, Nabi Musa. Nah, pada masa kekuasaan Firaun, ya, mereka ini terpaksa mengungsi pindah dari Mesir ke Palestina. Nah, di Palestina ini sepeninggal Musa mereka terus berkembang dan berkuasa pada pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Oke? Terus ke bawah, di sini banyak keturunan Nabi yang lahir di sini, dan puncaknya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan lahir di Palestina, di sebuah kota namanya Nasran. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Nasrani, orang yang lahir di Nasran. Jadi Nasrani itu bukan agama, itu kota. Ya, Nazaret bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya Nasran. Nasrani itu artinya orang yang lahir di Nasran. Ya, Bukhari orang yang lahir di Bukhara. Ya, Al-Buguri ya, orang Bogor gitu ya. Al-Bantani, Imam An-Nawawi Al-Bantani orang lahir di Banten. Nah, akhirnya Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam tidak ada lagi, maka orang-orang Yahudi ini kan bingung. Maka berpindahlah mereka dari satu kekuasaan ke kekuasaan yang lain. Jelang Rasulullah diutus, ya, datang ke kota Madinah. Nah, mereka ini boyongan ke Madinah. Maka ketika Nabi diutus oleh Allah SWT, ya, mereka ya, saat itu sedang berada di Madinah. Nah, maka Nabi datang ke Madinah, membuat ikatan perjanjian dengan mereka, yang disebut dengan Pagia Madinah, dan hari demi hari berlangsung dan mereka melakukan pengkhianatan. Berkhianatlah kabilah Yahudi Bani Qainuqa, diusir oleh Rasul, sebagian dibunuh. Berkhianat kabilah Bani Nadir, diusir ke Khaybar, nanti ada perang Khaybar. Terus ya. Nah, sampai kemudian di bawah kekuasaan kaum muslimin mereka itu nyaman. Di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin mereka dapat santunan dari Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Bani Umayyah mereka tenang. Di masa pemerintahan Abbasiyah mereka juga tenang. Sampai pada masa pemerintahan Turki Utsmani, ya, datanglah Inggris tadi itu. Nah, sejak saat itulah kemudian mereka berada di Palestina. Nah, jadi di masa Nabi mereka nggak ada rencana tinggal di Palestina, nggak ada. Nah, waktu itu ya mereka mulai terinspirasi untuk menduduki Palestina itu ya setelah mendapatkan angin segar dari Inggris pada waktu itu. Ya, pada tahun 1917-an. Jadi Inggris menyerahkan Palestina itu, ya, sepetak tanah Palestina ke Israel itu di tahun 1917. Maka 2017 kemarin Desember, ya, Presiden Amerika itu akan memindahkan, gitu kan, ibu kotanya yang selama ini ada di Tel Aviv akan dipindahkan ke Al-Quds, Yerusalem, sebagai hadiah 100 tahun kekuasaan Israel di Palestina. Ya, begitu kira-kira ya, wallahualam. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat orang Palestina istimewa sehingga diberi ujian dahsyat seperti ini? Ya. Apa yang membuat orang Palestina ya sehingga diuji oleh Allah SWT? Ya, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya itu sesuai dengan kekuatan. Ya. Saya nggak kebayang ya kalau kemudian orang-orang Indonesia ya, kita ya, yang